Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dari masa ke masa sejak kitab ini ditulis telah memberikan syarah, memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kitab ini. Di antaranya syarah Asy-Syaikh Ibn, ada juga syarah Asy-Syaikh Ibn Utsaimin, ada syarah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan juga para ulama besar yang lainnya telah mensyarah kitab ini. Maka insyaallah taala pada ta'lim kita akan meringkas syarah-syarah yang bisa kita ringkas dari penjelasan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita di dalam menuntut ilmu agama. Kitab ini berjudul Thalathatul Usul. Maknanya adalah 3 landasan utama. Apa yang dimaksud 3 landasan utama? Maksudnya adalah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Iya. Kenapa ini penting dipelajari? Karena 3 permasalahan ini adalah pokok akidah, asas keimanan, di mana semua amalan kita dibangun di atasnya. Tidak akan benar amalan kita tanpa dibangun di atas dasar yang kokoh. Apabila hancur, apabila rapuh dan musnah pondasi akidah ini, maka seluruh amalan kita tidak akan bermanfaat apa-apa sedikit pun. Dan bahkan ini adalah 3 pertanyaan tatkala seorang memasuki pintu gerbang kehidupan akhirat, yaitu di kuburnya. Dia akan ditanya tentang siapa Rabb-nya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Barang siapa yang menjawab dengan jawaban yang tepat, maka dipastikan dia selamat. Dia selamat sampai pada kehidupan yang seterusnya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjawab dengan tepat, maka dia pasti binasa. Dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah akan mengokohkan, Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat, jawaban yang pas, jawaban yang kokoh. Dan orang-orang yang beriman adalah mereka yang membangun imannya di atas dasar ilmu. Sebab iman tidak akan mungkin benar, iman tidak akan mungkin terbangun dengan kokoh tanpa di atas dasar ilmu. Iya, maka penting sekali kita mempelajari ilmunya yang akan mengokohkan dan menguatkan pengenalan kita kepada Allah, kepada nabinya, dan juga kepada agamanya yang mulia. Baik, beliau rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan li kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, apabila beliau menulis surat seperti surat beliau kepada raja-raja, mengajak mereka untuk masuk Islam. Demikian pula surat perjanjian beliau, maka akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kita memulai dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya 2 perkara. Yang pertama adalah tabarrukan Bismillahi azza wa jalla, untuk mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang utama.
tatkala kita memulai aktivitas kita dengan bismillah, itu maknanya kita mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isti'anatan billahi azza wa jalla, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna basmalah. Kita mengucapkan bismillah, itu maknanya asta'inu billah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Kalau begitu, di dalam ucapan bismillah itu terkandung penetapan tauhidur rububiyah. Penetapan tauhidur rububiyah, yaitu mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat rububiyah, yang maha mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, mendengarkan doa-doa hambanya dan mengabulkannya. Makanya kita hanya meminta pertolongan kepadanya. Iya. Adapun Allah, maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah bermakna yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka di sini terdapat penetapan tauhidul uluhiyah. Penetapan tauhidul uluhiyah di sini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari konsekuensi rububiyah. Tatkala kita minta tolong kepada Allah, berarti kita meyakini Dia memiliki sifat-sifat rububiyah. Dan yang memiliki sifat-sifat rububiyah, tentunya Dia saja yang pantas untuk disembah. Iya. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan rezeki kepada kita, Dia yang menghidupkan dan mematikan kita, Dia yang selalu mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dia tempat kita memohon pertolongan. Maka sudah sepatutnya Dia saja yang disembah. Sisi yang kedua, dari nama Allah itu sendiri. Allah maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka di sini dari nama Allah kita dapat mengambil suatu pelajaran penting, yaitu penetapan tauhidul uluhiyah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk disembah. Adapun Ar-Rahman, maknanya adalah dzur rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah dzur rahmatil wasilah, pemilik rahmat yang selalu dicurahkan kepada hamba-hambanya. Maka di dalam dua nama yang mulia ini terdapat penetapan tauhidul asma was sifat. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, hanya Allah yang berhak untuk menetapkan bagi dirinya nama dan sifat. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengandung sifat rahmat yang sangat luas, dan juga sifat rahmat yang dengan rahmanya tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada hamba-hambanya. Ini ringkasan makna Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya terkandung tiga macam tauhid: tauhidur rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Jadi kalau ada yang tanya, apa dalilnya tauhid itu dibagi tiga? Singkat saja, Bismillah. Allah di situ juga terkandung tauhidul asma' was sifat. Karena Allah menamakan bagi dirinya nama Allah. Iya. Kalau kita lanjutkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu lebih menguatkan tauhidul asma' was sifat. Jadi singkat sekali. Dan penetapan tiga macam tauhid ini berdasarkan penelitian secara menyeluruh, bahwa semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang tauhid itu tidak keluar dari tiga macam tauhid. Jadi itu bukan sesuatu yang mengada-ada di dalam agama. Memang seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid kembali kepada tiga macam tauhid: tauhidur rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Bahkan bisa jadi satu dalil sudah terkandung tiga macam tauhid, seperti Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kitab ini Thalathatul Usul wa Adillatuha,
secara garis besar ada 6 pembahasan. 3 muqaddimah, kemudian 3 isinya. Iya. Ada 3 muqaddimah dan 3 isinya. Isinya yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Dan sebelum masuk ke situ ada 3 muqaddimah, 3 pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan kesemua dari 3 pendahuluan ini sangat penting sekali bagi setiap muslim untuk memahaminya dengan baik sebelum memasuki pelajaran intinya. Baik. Kita akan masuk insyaallah ta'ala pada muqaddimah yang pertama, yaitu pembicaraan tentang 4 kewajiban asasi bagi setiap hamba yang harus dia pahami, yaitu kewajiban yang sangat mendasar dalam kehidupan setiap muslim. Apa yang seharusnya dia amalkan dalam kehidupan ini mencakup seluruh kewajibannya. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini pendahuluan beliau untuk menjelaskan muqaddimah yang pertama. I'lam rahimakallah. Ketahuilah. Makna i'lam di sini dari kata al-ilm. Ilmu. Kita disuruh untuk berilmu. Apa makna i'lam? Dikatakan para ulama, i'lam, ketahuilah, maknanya adalah ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Pelajarilah dan pahamilah serta yakinilah. Itu maknanya. Berarti kita harus bersungguh-sungguh ini, gak main-main. Yang akan kita pelajari adalah sesuatu yang penting. I'lam. Ulama tatkala menyebutkan kata i'lam atau orang Arab secara umum, itu menunjukkan bahwa apa yang akan dia sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ilmu itu sendiri maknanya adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu, atau lebih detailnya menguasai permasalahan dengan pengetahuan yang pasti sesuai dengan keadaannya. Kalau pengetahuannya tidak pasti, yakni tidak ada keyakinan, maka itu bukan ilmu. Itu namanya keraguan. Dan keraguan itu juga ada tingkatan-tingkatan. Dan kalau tidak sesuai kenyataan, maka itu juga bukan ilmu. Itu namanya kebodohan. Iya. Jadi harus terpenuhi dalam ilmu. Pertama, pengetahuan. Mengetahui dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apa yang dia ketahui itu adalah sesuai dengan keadaannya, tidak menyelisihi. Kalau kita berbicara masalah agama, berarti sesuai dengan Al-Quran was sunnah. Kalau menyelisihinya, maka itu bukan ilmu. Itu adalah kebodohan. Yang ketiga, keyakinan yang kokoh. Itu maknanya pengetahuan yang pasti. Kalau masih ragu, maka itu bukan ilmu. Itu namanya keraguan. Baik. Maka kita disuruh untuk berilmu. Kemudian sebelum beliau mulai untuk menyampaikan kepada kita apa yang akan beliau beritahukan, apa yang harus kita pelajari di sini, beliau mendoakan kita. Beliau mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini para ulama telah menjelaskan bahwa terkandung pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran bagaimana sifat seorang pendidik, sifat seorang alim, sifat seorang muslim. Beliau mendoakan, dan ini kebiasaan beliau di banyak kitabnya.
selalu mendoakan para penuntut ilmu, khususnya orang-orang yang mempelajari kitabnya, dan ini adalah doa seorang yang saleh. Kita harapkan insyaallah taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan bagian di dalam doa tersebut. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Dikatakan para ulama fihi talattuf bi talibil ilm. Di dalamnya terkandung bagaimana seorang penuntut ilmu mesti bersikap lemah lembut kepada penuntut ilmu, kepada umat ini. Bagaimana dia berdakwah dimulai dengan kelembutan, bukan dengan kekasaran. Walaupun mungkin terkadang ucapan yang keras, agak sedikit kasar itu diperlukan, namun itu bukan asal. Itu bukan asal. Yang menjadi asal di dalam dakwah adalah kelembutan. Dan memulai dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang dapat memikat hati dan mengikat jiwa agar mau menerima kebenaran. Dan kebenaran itu berat bagi jiwa. Kebenaran itu berat bagi hawa nafsu. Maka jangan kita tambahkan manusia semakin berat menerima kebenaran dengan kata-kata yang keras atau sikap-sikap yang kasar. Baik. Maka di sini Syekh menjelaskan kepada kita atau memberikan isyarat bahwa mabna hadzal ilm ala talattuf war rahmah. Ilmu ini mestilah dibangun di atas kelembutan dan kasih sayang. Demikianlah seharusnya. Bahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus ke muka bumi ini dengan wahyu. Bukan hanya dengan wahyu, juga dengan mukjizat. Berbagai macam keajaiban disaksikan oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan kepada beliau. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Apabila engkau berlaku kasar, lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah, peringatan kepada seorang nabi yang diutus ke muka bumi ini, diangkat sebagai seorang da'i yang menyeru kepada Allah langsung oleh Allah, dibekali dengan wahyu dan mukjizat. Tetapi apa kata Allah? Kalau kamu keras, kasar, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Tentunya kita yang lebih butuh untuk memiliki sifat yang mulia ini. Oleh karena itu, di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini adalah sebuah hadis yang diistilahkan para ulama dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah. Selalu diriwayatkan pada periwayatan yang pertama. Artinya apa? Seorang muhaddis itu tatkala dia mau mengambil ijazah dari gurunya, maka gurunya pertama kali akan mengajarkan hadis ini. Kok bukan hadis yang lain? Tetapi hadis ini yang akan diajarkan oleh seorang muhaddis kepada muridnya. Sehingga dia akan mengatakan, guruku berkata, dan itu adalah hadis yang pertama yang aku dengar darinya. Bahwa guruku berkata, dan itu adalah hadis yang pertama yang aku dengar darinya. Bahwa guruku berkata, dan itu adalah hadis yang pertama yang aku dengar darinya. Terus mereka mulai pertama kali dengan hadis ini. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Ini peringatan yang terkandung di dalam
muqaddimah Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Lalu apa makna rahimakallah? Semoga Allah merahmatimu. Maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika wa waffaqaka wa asimaka fi ma yustaqbal minha. Makna doa rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, adalah semoga Allah mengampunimu atas dosa-dosamu yang telah berlalu, dan semoga Allah memberikan taufik dan menjagamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Itu maknanya. Doa agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau berkata, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasannya wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Inilah muqaddimah yang pertama. Berbicara tentang 4 kewajiban yang paling mendasar dalam kehidupan setiap hamba. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Inilah kewajiban yang pertama setiap hamba. Dan apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang dimaksudkan di sini, yang wajib bagi setiap hamba untuk mempelajarinya, adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Inilah yang dimaksud dengan ilmu. Iya. Ilmu yang wajib untuk dipelajari. Dan ulama menjelaskan secara umum, ilmu agama itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang sifatnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim untuk memahaminya. Yang kedua, ada yang sifatnya fardu kifayah, wajib atas sebagian muslim untuk mempelajarinya. Iya. Apa yang termasuk fardu ain? Yaitu ma la yu'dzar bi jahlih, wa huwa ma la yastaqimud din illa bihi. Ilmu yang tidak diberi uzur apabila seorang bodoh tentangnya, enggak ada uzur baginya. Yaitu apa? Ma la yastaqimud din illa bihi. Ilmu yang agama seseorang tidak mungkin tegak kecuali dengannya. Dia enggak akan bisa menjalankan agama tanpa ilmu tersebut. Dan yang paling utama dari jenis ilmu seperti ini adalah 3 landasan utama ini. Makanya dikatakan dia adalah 3 landasan utama. Sebab dia bagaikan pondasi. Dia adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari setiap hamba. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Iya. Terutama yang terkait dengan tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar dan menjauhi kesyirikan. Dan juga terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu yang mesti kita pelajari, karena tidak akan mungkin tegak agama kita kecuali dengannya. Adapun yang termasuk kategori fardu kifayah adalah al-qadruz zaid, kadar yang melebihi hal itu, seperti hukum-hukum jual beli dan muamalat. Tidak semua orang wajib mempelajarinya. Yang mau turun untuk berjual beli, mereka itulah yang wajib untuk mempelajarinya. Baik. Bagaimana dengan ilmu duniawi? Ilmu duniawi, hukum asalnya adalah sesuatu yang mubah. Namun, dia bisa menjadi ibadah, bisa jadi juga berupa maksiat. Tatkala seorang meniatkan ilmu duniawi yang dia pelajari
untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka akan menjadi ibadah baginya. Sebaliknya kalau dia niatkan dengan niat yang jelek untuk menimpakan mudarat kepada kaum muslimin misalkan, maka ilmu itu menjadi sesuatu dosa baginya. Baik. Jadi ilmu yang dimaksudkan di sini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalil. Dan insyaallah taala perincian tentang 3 macam ilmu ini akan datang pada babnya. Baik. Namun di sini yang perlu kita pahami, kewajiban kita setiap hamba untuk menuntut ilmu agama, terutama ilmu tentang 3 landasan utama. Dan ilmu agama adalah kunci kebaikan dan kunci untuk meraih ketinggian derajat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan sejumlah hadis yang telah sering kita dengarkan telah mengabarkan kepada kita akan pentingnya ilmu. Di antaranya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Berarti kunci untuk meraih kebaikan adalah dengan memahami ilmu agama. Tidak bisa tidak. Dan tidak ada jalan lain. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan terlebih lagi kebaikan akhirat, mesti dengan menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair." Mafhum hadis ini, barang siapa yang tidak berusaha memahami agama, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi, siapa yang sama sekali tidak mempelajari agama, dia tidak akan meraih kebaikan sedikit pun. Oleh karena itu, kebaikan seseorang tergantung pada sejauh mana dia berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah prinsip kehidupan setiap muslim yang mesti dipahami. Baik dan buruknya seseorang itu sangat bergantung kepada sejauh mana ilmu dan pemahaman terhadap agama yang ada dalam dirinya. Kalau begitu, kalau kita sudah pahami masalah ini dengan baik, mestinya ini menjadi pendorong bagi kita semuanya untuk lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu agama, dan tidak setengah-setengah di dalam menuntut ilmu agama. Dan dikatakan para ulama, ilmu ini engkau curahkan segala potensimu, engkau hanya akan dapat sebagian. Bagaimana lagi kalau kita hanya memberikan setengah-setengah, maka sungguh sangat sedikit yang akan kita dapatkan. Dan Nabi kita yang mulia, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah memberikan jaminan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Iya. Berarti orang yang tidak mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah tidak akan memberikan kemudahan baginya untuk masuk ke dalam surga. Itu kan makna hadisnya. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama,
maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak mau menempuh jalan tersebut, maka tidak akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Sebab orang itu kalau dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan kebaikan. Allah akan bukakan, Allah akan bentangkan di hadapannya setiap jalan kebaikan. Oleh karena itu, perlu adanya kesungguhan, perlu adanya keseriusan di dalam menuntut ilmu, dan juga pengagungan dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, pengagungan terhadap ilmu. Dan ini bagian dari pengagungan terhadap Allah. Bukankah yang kita pelajari kalamullah, ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan ke muka bumi ini dan disampaikan dan diperjuangkan dengan susah payah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dijaga oleh para ulama sehingga sampai kepada kita hari ini. Lalu setelah sampai kepada kita, kita hadapi dengan setengah hati. Kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak serius. Kurang kita pemuliaan terhadap ilmu, kurang memuliakan majelis ilmu, kurang pengagungan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu berasal dari ketakwaan hati. Iya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Bukti kita semangat dalam menuntut ilmu dan kita lebih serius serta memuliakan ilmu, kita datang lebih awal. Sebelum ustadznya datang, sebelum majelis dimulai, kita sudah siap. Dan kita bersungguh-sungguh siap dengan pena, dengan pulpen, bersungguh-sungguh menyerap ilmu, menyimak dengan baik. Ini namanya keseriusan di dalam menuntut ilmu. Dan kita lebih memprioritaskan, mementingkan dibanding segala apapun aktivitas duniawi kita. Karena ilmu ini adalah kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Baik, ini kewajiban yang pertama. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua, al-amalu bih. Mengamalkan ilmu tersebut. Inilah kewajiban yang sangat penting terhadap ilmu yang kita sudah pelajari, yaitu mengamalkannya dengan baik. Berita-berita tentang Allah kita amalkan dengan membenarkannya, mengimaninya. Adapun yang sifatnya perintah, kita amalkan dengan mengerjakannya. Dan yang sifatnya larangan, kita amalkan dengan meninggalkannya. Menuntut ilmu dan mengamalkannya adalah prinsip kehidupan setiap muslim. Oleh karena itu, selalu kita meminta kepada Allah agar digolongkan kepada golongan orang-orang yang berilmu dan beramal. Dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selalu berdoa kepada Allah meminta petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan, dan minta perlindungan jangan sampai tergolongkan ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Apa ciri khas tiga golongan ini? Di dalam surat ini, di dalam doa yang selalu kita baca di dalam solat kita, Allah menjelaskan kepada kita manusia itu memiliki tiga jalan. Tidak ada yang keempat. Manusia itu hanya ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang mendapatkan keimanan, yang mendapatkan kenikmatan.
yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut mereka. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan kenikmatan tersebut dan mereka berada di atas jalan yang lurus? Tidak lain jawabannya adalah ilmu dan amal. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi dan pengikut-pengikut mereka. Apa sebab yang paling mendasar orang-orang Yahudi itu mendapatkan kemurkaan Allah? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang sesat. Mereka itu adalah orang-orang Nasrani dan siapa saja yang mengikuti sifat-sifat mereka. Apa sebab yang mendasar sehingga mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Jadi hakikatnya manusia itu hanya ada 3 jalan, tidak lebih daripada itu. Golongan yang memiliki ilmu selalu berusaha menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemudian golongan yang berilmu tapi tidak diamalkan, mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah. Kemudian golongan yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, mereka lah orang-orang yang tersesat. Rajin ibadah, rajin beramal, semangat, tetapi tidak didasari oleh ilmu, maka mereka tersesat. Kalau begitu ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini bukan sekedar membawa ilmu, tetapi juga membawa amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih." Perhatikan ayat yang mulia ini. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-33. Kata Allah, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yang dengan itu Allah menangkan dia atas seluruh agama. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah menjelaskan pengutusan Rasul dan apa yang beliau bawa serta apa hasilnya. Beliau diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Hasilnya apa? Dia akan dimenangkan atas seluruh agama. Dia tak mungkin terkalahkan. Dia akan selalu menang. Maka apa yang dimaksud dengan petunjuk dan agama yang hak? Dikatakan oleh para ulama, petunjuk itu adalah ilmu dan agama yang hak adalah amalan. Ilmu dan amal. Inilah 2 syarat untuk meraih kemenangan di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu tatkala umat Islam mulai meninggalkan ilmu yang mereka pelajari atau malas menuntut ilmu, apalagi mengamalkan, maka disitulah sebab kehinaan, disitulah sebab kelemahan umat Islam. Tidak usah jauh-jauh, enggak usah repot-repot mau meneliti, menganalisa kenapa sih umat Islam itu mundur, kenapa umat Islam begitu lemah. Jawabannya sederhana sekali, karena mereka meninggalkan ilmu dan amalan. Dan Rasulullah SAW telah memberikan isyarat dalam banyak hadis. Di antaranya sabda beliau, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu 'alaikum dhullah la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu satu bentuk riba. Perhatikan, kebanyakan orang yang terjatuh dalam riba itu enggak mengerti, enggak tahu, karena tidak menuntut ilmu. Yang sudah tahu pun bermudah-mudahan. Bahkan tidak jarang mereka menipu umat dengan melabeli transaksi-transaksi mereka dengan label syariah, padahal isinya adalah riba. Wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'i, dan kalian telah ridho dengan pertanian.
Dikatakan para ulama, ini maknanya adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Iya. Dan lupa dengan kehidupan akhirat. Ini yang terjadi. Meninggalkan ilmu dan amal. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Maka apa yang akan terjadi? Kalian meninggalkan amalan. Sallallahu alaikum dullah. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Hina, lemah, mundur, terbelakang. Ini keadaan umat Islam. Dan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sumber masalah, sebab masalah. Kemudian beliau berikan solusi, dan ini adalah ciri khas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak saja menyebutkan masalahnya apa bagi yang terjadi pada kalian, tetapi beliau sebutkan solusi. Dan sebelumnya beliau sebutkan apa sebabnya. Beliau sebutkan masalah kepada kita adalah kehinaan. Sebabnya adalah karena kita meninggalkan ilmu dan amal. Dan perhatikan dalam hadis ini, di antara yang kita tinggalkan adalah jihad. Tetapi perhatikan juga, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita apa solusinya agar kita keluar dari kehinaan ini, apakah beliau mengatakan kalian harus kembali berjihad? Tidak. Beliau mengatakan kalian harus kembali kepada agama kalian. Iya. Karena kalau kita semuanya dipanggil berjihad, disuruh berjihad dalam keadaan kita tidak memiliki kesiapan, itu menyelisihi syariat dan percuma, kita tidak akan meraih kemenangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meninggalkan jihad adalah sebab kehinaan, tetapi untuk kembali bangkit bukan langsung berjihad, tetapi kembali kepada agama yang mulia ini. Bagaimana cara kita kembali kepada agama? Tidak ada jalan lain kecuali dengan menuntut ilmu kemudian mengamalkannya. Demikian pentingnya mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita. Dan orang yang meninggalkan amalan itu ada beberapa bentuk hukumnya. Yang pertama, dia bisa jatuh pada kekufuran. Apabila yang dia tinggalkan adalah tauhid, orang yang tidak mengamalkan ilmu, dia akan jatuh yang pertama pada kekufuran apabila dia tidak mengamalkan tauhid. Bentuk yang kedua, kemaksiatan. Apabila yang dia tinggalkan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib. Bentuk yang ketiga adalah makruh. Apabila yang dia tinggalkan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan, dan ini pendapat yang kuat, barang siapa yang meninggalkan sunnah, artinya sunnah dalam artian sesuatu yang tidak wajib, mustahab, maka berarti dia sudah melakukan sesuatu yang makruh. Kemudian yang keempat, yang sifatnya mubah, artinya boleh dia kerjakan dan boleh dia tinggalkan. Ini 4 keadaan orang yang meninggalkan amalan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita agar dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Betapa pentingnya masalah ini, betapa pentingnya mengamalkan ilmu, dan juga sebelumnya menuntut ilmu, sehingga kita diwajibkan untuk selalu berdoa tiada henti di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana yang kita terangkan tadi, hakikat doa ini adalah meminta ilmu dan amalan. Baik. Inilah kewajiban yang kedua. As-salisatu, kewajiban yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berdakwah kepada ilmu tersebut, yakni mendakwahkan ilmu yang sudah kita ketahui. Inilah kewajiban mendasar setiap muslim. Dan inilah sifat seorang muslim.
selalu memberikan manfaat. Orang yang penuh berkah memberikan manfaat. Apa manfaat terbesar yang bisa kita berikan kepada orang lain? Ilmu. Iya, mengajarkan ilmu. Melebihi manfaat kita memberikan harta. Ilmu yang jauh lebih bermanfaat. Kalau kita berikan harta, umumnya hanya menyelesaikan persoalan duniawi, di mana persoalan duniawi itu selesai dengan kematian seseorang. Tetapi kalau kita berikan ilmu kepada seseorang, maka itu akan memberikan manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat kelak, dan akan menyelesaikan masalahnya di dunia dan di akhirat kalau dia mengamalkan ilmu tersebut. Betapa pentingnya menyampaikan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang mesti dilalui oleh setiap pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah, yaitu mengajarkan ilmu, terutama mengajarkan tauhid dan memperingatkan bahaya kesyirikan, mengajak kepada sunnah dan memperingatkan bid'ah, mengajak kepada ketaatan dan memperingatkan kemaksiatan. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas ilmu. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umatnya jalan yang beliau lalui dan mesti dilalui oleh para pengikutnya. Yaitu apa? Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Bukan hanya itu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah. Menunjukkan kepada kita, orang yang mau dianggap sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tidak, mesti dia berdakwah, mesti dia mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui. Oleh karenanya kata para ulama, ayat yang mulia ini menjelaskan orang alim, seorang yang berilmu, kalau dia belum mengajarkan ilmunya, maka dia belumlah dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai dia mengajarkan ilmunya, dia mengajak kepada yang hak dan melarang dari kemungkaran. Kemudian dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sifat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sembarang dakwah, tetapi dakwah yang memiliki dua sifat asasi, dua sifat terpenting yang terkandung di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah. Makanya dikatakan ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, bukan kepada tokoh tertentu, bukan kepada kelompok, bukan kepada hizbiyah, bukan kepada pemikiran jamaah atau golongan tertentu, bukan. Tetapi mengajak kepada Al-Quran was sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Itulah namanya mengajak kepada Allah. Iya. Demikian pula dakwah yang ikhlas, bukan karena ingin ketenaran, bukan karena harta, bukan karena pujian, bukan karena ingin ditinggikan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi, menjadi penguasa dakwah dan lain sebagainya. Bukan seperti itu dakwah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala basiratin, di atas ilmu. Inilah sifat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar modal semangat saja,
sehingga baru kemarin bertobat. Kemarin tadi adalah seorang preman, baru tobat, kemudian sudah diajak keliling-keliling dari masjid ke masjid untuk berdakwah. Atau baru saja kemarin jadi artis, bahkan dukun, tiba-tiba sudah berbicara di televisi, menafsirkan ayat. Menurut saya ayat ini maknanya demikian, menurut saya hadis ini artinya demikian dan demikian. Bukan seperti itu dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW. Tetapi ala basirah, di atas basirah. Dikatakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-basiratu a'la darajatil ilm. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang tertinggi. Dan ulama menjelaskan, basirah yang dibutuhkan seseorang, ilmu yang dibutuhkan seseorang dalam dakwahnya itu ada 3. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Benar-benar dia yakin berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Yang kedua, tentang cara menyampaikannya. Dan yang ketiga, tentang kondisi orang yang akan dia sampaikan. Jadi, gak sembarang di dalam berdakwah, tapi dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Dan dikatakan para ulama, 2 perkara ini disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, tentang keikhlasan dan ilmu. Kenapa? Karena kebanyakan yang merusak dakwah itu karena tidak adanya keikhlasan dan tidak adanya ilmu. Iya. Ini yang kebanyakan merusak dakwah. Ada orang yang sudah berdakwah dengan ilmu, tapi tidak ikhlas. Dakwahnya ingin kedudukan, ingin ketenaran, supaya dia tampil, supaya dia nampak, supaya dia dipuji orang, mendapatkan kedudukan. Maka rusak dakwahnya, walaupun dia memiliki ilmu. Walaupun dia berdakwah dengan ilmu, tapi tidak ikhlas, akan rusak dakwahnya. Sebaliknya, walaupun sudah ikhlas, semangat di dalam berdakwah, walaupun diiringi dengan kepintaran di dalam berceramah, atau kehebatan di dalam retorika, pidato, tetapi tidak didasari dengan ilmu, maka yang terjadi dia akan menyesatkan, bukan memperbaiki. Dia akan menyesatkan manusia, bukan mengajak kepada kebaikan. Maka kita memahami dakwah adalah kewajiban, tetapi kewajiban yang harus disertai dengan keikhlasan dan ilmu. Baik, ini kewajiban yang ketiga. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'ala al-adza fihi. Bersabar di dalam menghadapi sesuatu yang menyakitkan di dalamnya, yaitu dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkannya serta mendakwahkannya. Perlu adanya kesabaran, sebab sudah merupakan ketetapan Allah. Barang siapa yang melalui jalan kebenaran, mesti dia menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Makanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah perintahkan kepada mereka, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah perintahkan kepada nabi kita yang mulia, bersabarlah engkau sebagaimana para rasul ulul azmi juga telah bersabar. Ini perintah kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustakan para rasul sebelummu, lalu mereka bersabar atas pendustaan dan rasa sakit yang mereka derita sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Maka kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Iya. Kita tidak akan ditolong dalam menuntut ilmu, tidak akan ditolong dalam mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya tanpa bersabar. Dan kita lihat bagaimana kesabaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan bagaimana Allah memerintahkan mereka untuk bersabar.
terutama Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghadapi berbagai macam gangguan, rintangan dan cobaan di dalam perjalanan dakwah beliau. Iya. Sampai kata Allah, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada mereka sebelumnya kecuali mereka mengatakan dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila. Perhatikan ikhwan fillah, bagaimana cobaan yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul, orang-orang yang mulia, terpercaya dan terhormat, orang-orang yang dikenal dengan orang-orang yang jujur. Tatkala mereka menyerukan kepada kebenaran, mereka disebut penyihir dan disebut orang gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh mereka? Setan-setan, yaitu setan dari kalangan manusia dan jin. Antara satu dengan yang lainnya saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana kesabaran para nabi dan rasul, dan bagaimana gangguan serta pendustaan dari kaum mereka. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita, Allah telah menetapkan setiap nabi memiliki musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Maka siapapun yang mewarisi jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mestilah dia mewarisi musuh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu maknanya habsun nafs, menahan jiwa, ala ta'atillah, di dalam taat kepada Allah, wa habsuha an maksiatillah, dan menahan jiwa di dalam dari bermaksiat kepada Allah, dalam menjauhi perbuatan maksiat. Wa habsuha an tasakhut min aqdarillah, dan juga menahan jiwa dari marah terhadap takdir-takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan tidak enak bagi kita. Jadi ulama menjelaskan kesabaran dibutuhkan seseorang di dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi ketetapan-ketetapan Allah yang menyakitkan bagi kita dari musibah dan lain sebagainya yang berat bagi jiwa kita. Ini perlu kesabaran. Dan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam telah memberikan contoh bagaimana mereka bersabar, padahal ujian yang mereka derita lebih daripada manusia biasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling keras balaknya, musibahnya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisalnya lagi, yakni sesuai kadar keimanan. Demikianlah manusia diuji sesuai dengan kadar keimanan kita. Musibah yang menimpa kita sesuai dengan kadar keimanan. Iya. Dan sesungguhnya tatkala Allah menimpakan musibah kepada satu kaum, maka itu menunjukkan cinta Allah kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sakhat." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala. Maka siapa yang ridha, dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa yang marah, dia pun akan mendapatkan kemarahan Allah. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Jadi hakikatnya musibah memang mesti dihadapi dengan kesabaran, karena di dalamnya ada berbagai macam kebaikan. Sebaliknya kalau kita marah, kita tidak senang dengan ketetapan Allah tersebut, maka ini akan menjadi dosa bagi kita. Adapun kalau kita sabar, kita akan mendapati pahala yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dan juga akan mendapatkan pengampunan dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi penghapus dosa baginya, meski hanya sebuah duri kecil yang menusuk di kakinya. Baik. Jadi inilah 4 kewajiban asasi atau yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang hamba. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan meraih kebaikan. Siapa yang meninggalkan salah satu darinya, maka dia akan celaka. Kemudian beliau berkata, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala." Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr." Demi waktu. "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. "Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Ayat yang mulia ini dimulai dengan sumpah. Allah bersumpah dengan menyebut salah satu nama makhluknya demi masa. Dan ini adalah kekhususan bagi Allah. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah kafir atau menyekutukan Allah. Kekufuran atau kesyirikan apa yang dimaksud di sini? Besar atau kecil? Bersumpah dengan selain nama Allah. Besar atau kecil? Apa? Besar. Besar? Ragu-ragu. Baik. Mungkin besar, mungkin kecil. Namun asalnya dia adalah kecil. Iya. Karena orang yang bersumpah dengan selain nama Allah biasanya hanya pada lisannya. Kalau dia seorang mukmin, tidak disertai dengan pengagungan terhadap nama makhluk yang dia gunakan untuk bersumpah. Makanya definisi syirik kecil itu adalah apa yang dinamakan syirik di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, namun tidak sampai pada derajat syirik besar. Itu definisi syirik kecil. Iya. Dan ada definisi yang lain yang lebih mencakup, yaitu kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik kecil. Dan dia bisa menjadi syirik besar apabila disertai dengan pengagungan terhadap nama yang digunakan di dalam bersumpah. Iya. Misalkan orang-orang yang bersumpah dengan menyebut nama walinya yang sudah meninggal dunia demi Badawi. Ini biasanya disertai dengan pengagungan dan bahkan disertai dengan rasa takut. Dia enggak berani bersumpah palsu. Sampai-sampai di antara mereka berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Iya. Ketika disuruh bersumpah dengan menyebut nama walinya, dia enggak berani, takut. Nah, ini syirik besar. Ini bukan lagi syirik kecil. Dengan nama Allah, dia berani bersumpah palsu. Tetapi dengan menyebut nama walinya yang sudah meninggal dunia, dia tidak berani bersumpah palsu. Iya.
Ini sumpah yang termasuk dalam kategori syirik besar. Baik. Dan ulama menjelaskan, di dalam ayat yang mulia ini, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu atau masa. Maka menunjukkan kepada kita, makhluk ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Waktu, masa dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang penting. Iya. Bahkan di akhirat kelak akan ditanyakan secara khusus, wa an syababihi fima ablah, wa an umrihi fima afnah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya seseorang itu tentang masa mudanya, kemana dia tuakan, dan tentang umurnya secara keseluruhan, kemana dia habiskan. Jadi, dua ditanya, masa muda secara khusus dan umur secara keseluruhan. Menunjukkan apa? Waktu dalam kehidupan kita sangat penting, terutama masa muda. Ini benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti waktu dalam kehidupan kita sangat penting. Bahkan hakikatnya kita hanya adalah kumpulan waktu. Manusia itu adalah kumpulan waktu. Dan tidak lebih dari 3 waktu. Waktu yang telah berlalu, yang tidak mungkin kembali. Adapun ada film mesin waktu, itu cuma khayalan. Mustahil itu. Ya. Dan waktu yang kita berada pada saat ini, dan mungkin kita tidak keluar darinya. Dan waktu yang akan datang, yang bisa jadi kita tidak sampai kepadanya. Hakikatnya manusia cuma punya 3 waktu itu. Waktu yang sudah berlalu, waktu saat ini, dan masa yang akan datang. Maka setiap berlalu waktu dalam kehidupanmu, berlalu pula sebagian dari dirimu. Iya. Hakikatnya kita adalah kumpulan waktu. Setiap berlalu waktu, berlalu pula sebagian dari diri kita. Akhirnya kita mendekati habis, mendekati hilang dari dalam kehidupan ini. Iya. Maka Allah bersumpah dengan nama waktu untuk mengingatkan kita pentingnya waktu. Dan Nabi SAW telah memberikan peringatan, ni'matani maghbunan fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan di mana banyak manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hati-hati. Ini adalah 2 nikmat yang manusia melalaikannya, atau melalaikan manusia tertipu dengannya, sehingga dia tidak mempergunakan sebaik-baiknya untuk takwa kepada Allah, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Kapan dia sangat merasakan bahwa itu adalah kenikmatan, atau kapan dia baru menyadari itu adalah kenikmatan? Tatkala kenikmatan itu sudah hilang darinya. Iya. Tatkala dia masih sehat, dia lupa dengan nikmat sehat. Nanti ketika dia sudah sakit, baru dia sadar. Tatkala dia diberikan anugerah waktu kehidupan, dia lupa dengan nikmat itu. Tatkala dia mau berpisah dengan kehidupan ini, barulah dia mengingat betapa indahnya kehidupannya dahulu. Mestinya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, yakni mencakup seluruh manusia, benar-benar berada dalam kerugian. Ini adalah pernyataan dari Allah untuk mengabarkan kepada kita keadaan kita. Hakikat manusia. Apa yang terjadi dengan diri kita? Berada di mana kita? Berada dalam kerugian. Iya, tanpa terkecuali. Dan Allah kuatkan pernyataan ini dengan 3 penguat. Subhanallah. Ini kalau kita selami lebih jauh, setiap makna bahasa yang terkandung di dalamnya, kita akan mengerti. Ini penting untuk diperhatikan. Perhatikan ayat ini. Allah kuatkan dengan 3 penguat. Yang pertama dengan sumpah.
Kemudian dengan huruf taukid inna, huruf penekan. Kemudian dengan lam taukid, yaitu pada la fi, lam dan fi. Itu 3 penguat. Sumpah, inna dan lam. Jadi betul-betul ini ditekankan kepada kita untuk memahami bahwasanya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Apa maksudnya kerugian? Maksudnya adalah al-halak, kebinasaan. Maknanya apa? Maknanya adalah kesesatan di dunia dan kelak di akhirat akan mendapatkan azab. Inilah manusia. Inilah keadaan manusia, tersesat di dalam kehidupan dunia dan kelak akan mendapatkan azab, waliyadzubillah. Seluruh manusia. Kemudian barulah Allah memberikan pengecualian bahwa mereka yang selamat dari kesesatan dan dari azab di akhirat adalah yang memiliki 4 sifat. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama. Iya. Yang pertama adalah sifat keimanan. Dan ini terkandung kewajiban menuntut ilmu. Ini sisi pendalilannya. Sebab tidak mungkin iman tanpa ilmu. Wa amil salihat, dan beramal soleh. Amal soleh adalah amalan yang ikhlas sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin tanpa ilmu. Wa tawassaw bil haq, dan berwasiat dengan hak, yakni menyampaikan dakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Bagian akhir, qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum." Andaikan Allah tidak menurunkan suatu hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka sungguh telah mencukupi mereka. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maksudnya secara global, bukan secara terperinci. Andai saja satu surat ini untuk menjelaskan seluruh kewajiban kita, sudah cukup bagi kita. Karena sudah terkandung di dalamnya semuanya. Karena kalau kita perhatikan, kewajiban kita dalam kehidupan dunia ini tidak keluar dari 4 ini. Menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan berkata Imam al-Bukhari, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ini beliau mau menegaskan pentingnya ilmu, walaupun sudah terkandung di dalam makna keimanan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosamu. Kata Imam Bukhari rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat Muhammad ayat ke-19, Allah mulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Demikianlah setiap perkataan dan perbuatan kita, ibadah kita harus dibangun di atas dasar ilmu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita yang belum kita ketahui. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.